Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sibil 6A akan mempresentasikan UAS Manajemen Pengetahuan kami yang berjudul Pengaruh Knowledge Management dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank Kota Palembang. Berikut nama anggota kelompok kami, yaitu ada Adil Milenia Suci Lestari, saya sendiri, ada Alia Oktarina, Tarisa Yukriyah, dan Winda Safira. Baik, bagian yang pertama akan dijelaskan oleh Adel Milenia, saya sendiri. Yang pertama ada latar belakang. Perusahaan yang telah diteliti ialah kantor cabang utama PT Bank yang terletak cukup strategis di pusat Kota Palembang. Berdasarkan keterangan bagian sumber daya manusia, PT Bank Kota Palembang mengatakan bahwa perusahaan memiliki predikat kategori baik. Walaupun sudah dijalankan pelatihan 5 kali dalam setahun, predikat tersebut menerangkan bahwa kinerja perusahaan belum mencapai tingkat maksimal dan harus terus melakukan perbaikan. Di samping kesuksesan yang telah diraih, tentu dilakukan dengan peraturan maupun strategi yang dimiliki perusahaan, khususnya penerapan knowledge management dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah knowledge management berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Bank Kota Palembang? Yang kedua, apakah pengembangan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Bank Kota Palembang? Dan yang ketiga, apakah knowledge management dan pengembangan sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Bank Palembang? Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap kinerja karyawan PT Bank Kota Palembang. Yang kedua, mengetahui pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan PT Bank Kota Palembang. Yang ketiga, mengetahui pengaruh knowledge management dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan PT Bank Kota Palembang. Oke, yang selanjutnya, batasan masalah. Dalam penelitian kali ini, untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh knowledge management dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Kota Palembang. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Oktarina. Kepada Alia, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu knowledge management. Pengertian knowledge management yaitu knowledge management didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasikan, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di organisasi. Sedangkan menurut NISA 2016 menjelaskan knowledge management yaitu merupakan serangkaian proses penciptaan, pengkomunikasian, dan penerapan knowledge perusahaan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kinerja karyawan maupun organisasi. Selanjutnya yaitu komponen knowledge management. Pada umumnya, implementasi strategis knowledge management akan mempengaruhi ketiga komponen, yaitu people, process, dan teknologi. Pada tingkat tertentu, dan teknologi merupakan komponen termudah dan tercepat untuk diimplementasikan. Next. Poin selanjutnya yaitu faktor knowledge management. Ada 3 faktor knowledge management. Yang pertama yaitu kondisi sosial. Manajemen pengetahuan dipengaruhi oleh faktor manusia merupakan jantung perubahan di mana manusia berfokus untuk saling memicu manusia lainnya untuk melakukan sesuatu. Faktor kedua yaitu kondisi organisasi. Kondisi organisasi yang memengaruhi merupakan organisasi pembelajaran karena dengan adanya pembelajaran maka suatu organisasi dapat melahirkan pengetahuan yang bersifat baru. Faktor yang ketiga yaitu kondisi teknologi. Keberadaan teknologi informasi merupakan sarana yang digunakan sebagai penghubung antara satu pihak ke pihak lainnya untuk saling berbagi serta menciptakan pengetahuan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu metode penelitian. Untuk poin yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Kota Palembang yang terletak di Jalan Merdeka nomor 23B Palembang 20153 Sumatera Selatan. Pada penelitian ini penulis menerapkan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono 2019
13, metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi merupakan objek atau subjek yang berada di suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada PT Bank Kota Palembang yang berjumlah 150 orang pegawai termasuk 20 kontrak diantaranya bagian front office, support assistant, ADM, laporan, AO consumer, account officer, Kort layanan kredit, staf penagihan konsumer, AO bank garansi, dan AO personal. Sebanyak 150 orang di divisi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. N sama dengan 150 per 1 ditambah 150, 0,05 kuadrat sama dengan 150 per 1 ditambah 150 dikali 0,0025 sama dengan 150 per 1 ditambah 0,375. 150 per 1,375 mendapatkan hasil yaitu 109,99. Hasil perhitungan menggunakan rumus Slopin menerangkan sampel yang dapat digunakan sebanyak 109,99, namun hasil digenapkan menjadi 110. Maka, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini ialah karyawan PT Bank Kota Palembang yang berjumlah 110 orang. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tarisa. Baiklah, selanjutnya jenis data dan sumber data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut pendapat Sugiono 2015-13, data kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu data discrete, sering juga disebut data nominal, tidak dalam satu garis kontinum, dapat diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Dan juga data kontinum, merupakan data kuantitatif yang satu sama lainnya berkesinambungan dalam satu garis. Selanjutnya sumber data. Data yang diambil oleh penelitian ini ialah data primer langsung oleh bagian SDM perusahaan, wawancara dan daftar pertanyaan yang dibagikan berupa kuesioner kepada karyawan, dan selanjutnya akan diolah dalam bentuk data melalui alat statistik yang bersumber dari data yang terkumpul oleh para responden. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama ada pengumpulan data dengan tes. Yang kedua ada teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Yang ketiga observasi atau pengamatan terstruktur. Yang keempat wawancara terstruktur. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama uji validitas. Hasil data dinyatakan validitas eksternal apabila hasil penelitian dapat diaplikasikan pada dunia nyata yang menyerupai tempat yang diteliti. Yang kedua, rehabilitas. Suatu kuesioner dapat dikatakan rehabilitas atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuesioner dikatakan reliable atau layak jika Cronbach's alpha lebih besar dari 0,06 dan dikatakan tidak reliable jika Cronbach's alpha lebih kecil dari 0,06. Selanjutnya akan dibacakan oleh Winda Safira. Baiklah, selanjutnya itu uji statistik, yang dimana pada uji statistik yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda, yaitu analisis yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk angka. Next. Selanjutnya itu uji asumsi klasik, yang dimana pada uji asumsi klasik ini dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama itu uji normalitas, yang dimana analisis statistik dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melihat normalitas data dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan alat uji Kolmogorov-Smirnov dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu uji heteroskedastisitas,
yang bertujuan untuk menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama di antara anggota grup tersebut. Jika variabel independen adalah konstan atau sama untuk setiap nilai tertentu. Untuk variabel independen maka dapat disebut dengan homoskedantisitas. Yang terakhir itu uji multikolinearitas, yang dimana jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 maka nilai FIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas atas variabel bebas dalam model regresi. Dan jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,1 dan nilai FIF lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi. Next. Untuk selanjutnya, uji hipotesis. Untuk koefisien determinasi R2. Pada koefisien determinasi R2 ini merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk uji simultan atau uji F, ini uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk uji parsial atau uji T, uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Kembali ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.